Bayangkan sebuah pemandangan yang kontras ini. Seorang pria paruh baya mengenakan kaos oblong sederhana dan celana pendek sedang duduk di emperan jalan sambil membagikan ratusan porsi nasi kuning dengan harga cuma Rp3.000, bahkan seringkali gratis bagi yang tidak mampu. Masyarakat mengenalnya sebagai Babah Alun. Namun, di balik penampilannya yang sangat membumi itu, ia adalah seorang bos besar nahkoda dari PT Citra Marga Nusapala Persada, raksasa bisnis yang memiliki deretan jalan tol megah di dalam negeri. Hingga nilai kekayaannya triliunan rupiah loh. Namun, tahukah sobat bahwa sebelum semua kekayaan dan pengaruhnya itu ada di genggamannya, pria ini dulunya adalah anak jalanan sejati. Ia adalah seorang pemuda nakal yang kerap dicap suram, pernah hidup menggelandang, bahkan harus tidur di atas jamban umum karena tidak punya tempat berteduh. Bagaimana seorang anak jalanan bisa melompat sejauh ini menjadi bos jalan tol? Mari kita bedah kisah inspiratifnya. Yusuf Hamka lahir dengan nama Joseph Alun pada 5 Desember 1957 di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia tumbuh dalam keluarga Tionghoa yang sederhana. Ayahnya seorang dosen dan ibunya seorang guru. Meski orang tuanya berpendidikan, masa kecil Alun tidaklah bertabur kemudahan. Justru ia tumbuh menjadi anak yang penuh pergolakan. Alun kecil, hidup, dan ikut ayahnya ke Jakarta. Karena lingkungan dan jiwa mudanya, ia menjadi anak jalanan yang nakal dan hobi berkelahi. Alih-alih duduk diam belajar, ia lebih suka menghabiskan waktunya di daerah Pasar Baru, mengasong untuk berjualan es mambo hingga menjadi kondektur bus. Pernah ia lakoni. Karena kenakalan dan ketidakmampuannya mengikuti sistem pendidikan formal, Alun kerap berpindah-pindah universitas, mulai dari kedokteran, hukum, hingga ilmu sosial, dan semuanya berakhir dengan drop out. Di mata banyak orang kala itu, masa depan pemuda bernama Alun yang nantinya dikenal sebagai Yusuf Hamka ini sudah tamat. Ia dianggap tidak punya harapan. Masa-masa paling kelam dalam hidupnya terjadi ketika ia memutuskan pulang kembali ke kampung halamannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Demi mengubah nasib tanpa modal dan tanpa tujuan pasti, di sana hidupnya benar-benar diuji sampai ke titik nadir. Alun tidak punya uang untuk menyewa kamar kos. Selama berbulan-bulan, ia terpaksa menumpang tidur di sebuah bangunan di atas jamban atau toilet umum di pinggir sungai. Tiap malam, ia harus tidur dengan aroma yang tidak sedap, digigit nyamuk, dan dihantui rasa lapar yang mencekik. Untuk menyambung hidup, ia melakoni pekerjaan apa saja yang ada di depan mata, mulai dari menjadi kuli panggul, sopir traktor, hingga pekerja kasar di proyek perkayuan yang lambat laun dirasa tidak cocok dengan jiwanya. Di tengah malam yang dingin di atas jamban itu, Alun seringkali merenung dan menangis, mempertanyakan takdir hidupnya yang terasa begitu perih tanpa arah. Hingga pada tahun 1981 menjadi poros utama yang mengubah total garis hidup seorang Yosef Alun. Di tengah kekosongan jiwanya, ia menemukan ketenangan dalam agama Islam. Ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf di bawah bimbingan ulama besar, yaitu Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Momen inilah yang menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Buya Hamka tidak hanya menuntunnya mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi juga mengangkatnya sebagai anak spiritual dan memberikan nama baru yang agung, yaitu Yusuf Hamka. Nama Hamka yang disematkan di belakang namanya menjadi amanat besar, sekaligus kompas moral baru bagi hidup Yusuf. Sejak memeluk Islam, kehidupan Yusuf Hamka mulai menemui titik terang. Karakter jalanannya yang keras kini bertransformasi menjadi mentalitas bisnis yang tangguh dan penuh integritas. Ia kembali ke Jakarta dengan semangat baru.
Proses kebangkitannya dimulai dari bawah. Ia memanfaatkan jaringannya di Kalimantan untuk berbisnis industri perkayuan dan konstruksi. Yusuf bukan lagi pemuda yang ugal-ugalan. Ia adalah negosiator yang cerdas karena telah terlatih membaca karakter orang di jalanan selama bertahun-tahun. Keberaniannya mengambil resiko dan kejujurannya dalam berbisnis membuat para pengusaha besar mulai melirik kemampuannya. Perlahan namun pasti, ia mulai dipercaya memegang proyek-proyek yang lebih besar, mengumpulkan modal demi modal, hingga namanya mulai diperhitungkan di jajaran pebisnis nasional. Titik balik bisnisnya dimulai ketika ia masuk ke bisnis jalan tol dengan bergabung dan mengambil alih kepemilikan PT Citra Marga Nusapala Persada. Kerja keras dan ketekunan yang konsisten akhirnya membawa Yusuf Hamka ke puncak tertinggi dunia bisnis. Gebrakan terbesarnya terjadi pada saat para pemegang sahamnya sedang kacau dan berselisih. Dengan rumitnya keadaan perusahaan dan asumsi pesimis orang-orang di sekitarnya, mengingat latar belakangnya yang tidak lulus kuliah, namun Yusuf membuktikan bahwa kecerdasan jalanan atau street smart jauh lebih mengerikan dibandingkan sekadar teori di atas kertas. Yusuf Hamka optimis dan melihat peluang besar dari perusahaan yang memegang konsesi ruas jalan tol penting seperti tol Insinyur Wiyoto Wiono, Cawang hingga Tanjung Priok, dan tol Depok Antasari. Kegigihan dan kebangkitannya diuji sekalan. Namun, ia berhasil bangkit dan mengepakkan sayap bisnisnya hingga aset jalan tolnya bernilai triliunan rupiah loh. Ia berhasil membawa perusahaannya itu ekspansi besar-besaran hingga ia dijuluki oleh media dan masyarakat sebagai bos jalan tol yang kekayaannya melesat tajam, menjadikannya salah satu konglomerat paling disegani di Indonesia. Namun, apa yang membuat Yusuf Hamka benar-benar berada di puncak karir yang sesungguhnya bukanlah jumlah triliunan rupiah di rekeningnya, melainkan bagaimana ia menggunakan kekayaannya itu. Yusuf membuat gebrakan sosial yang belum pernah dilakukan konglomerat lain, yaitu mendirikan warung pocong halal yang menjual makanan bergizi hanya seharga 3.000 untuk kaum duafa, buruh, ojek online, dan sopir angkot. Tidak hanya itu, ia juga memiliki impian mulia yang kini terus ia wujudkan, yaitu membangun 1000 masjid Babah Alun dengan arsitektur Tionghoa Islam di seluruh penjuru Indonesia sebagai bentuk syiar dan baktinya pada kemanusiaan dan agama. Dari puncak kesuksesan finansial, ia melompat menuju puncak kesuksesan spiritual. Sahabat, dari kisah hidup Yusuf Hamka adalah bukti nyata bahwa masa lalu yang kelam tidak pernah bisa mendikte masa depan seseorang. Selama ada kemauan untuk berubah, kunci utama kesuksesan beliau bukanlah ijazah yang tinggi, melainkan kombinasi antara mentalitas baja pantang menyerah, kejujuran, dan kebiasaan bersedekah yang ekstrim. Ada 3 poin penting yang bisa kita teladani dari kisah hidup Yusuf Hamka. Yang pertama, jangan malu memulai dari bawah, baik menjadi kuli, sopir, atau bahkan harus hidup di atas tempat yang tidak layak pun bukanlah kehinaan. Kehinaan sesungguhnya adalah ketika kita menyerah pada keadaan dan berhenti berjuang. 2. Kekayaan untuk berbagi, bukan untuk memperkaya diri. Yusuf Hamka mengajari kita filosofi hidup yang mendalam, yaitu harta tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal jariah kita. Semakin banyak kita memberi, justru kekayaan itulah yang akan semakin mengejar kita. 3. Pintar saja tidak cukup, harus punya integritas. Banyak orang pintar di dunia ini, namun orang yang memegang teguh amanah, jujur dan menghormati orang tua seperti kepatuhan Yusuf Hamka pada ibunya dan Buya Hamka adalah mereka yang jalannya akan selalu dimudahkan oleh Tuhan. Dari seorang anak jalanan yang tidur di atas jamban, Yusuf Hamka kini menjadi pria triliuner yang membangun banyak jalan tol dan masjid di mana-mana. Yusuf Hamka telah menuliskan takdirnya sendiri dengan tinta emas kedermawanan.